berhenti merokok setidaknya 4 minggu sebelum operasi dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kamu mengalami luka, area kulit ini tentu saja akan terbuka. Kulit ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari kuman. Saat kulit rusak, bahkan saat tindakan operasi pun, kuman dari luar ini bisa masuk dan akan menyebabkan terjadinya infeksi. Dan luka ini bisa kamu dapatkan akibat kecelakaan, luka karena operasi, atau karena cedera. Dan luka bisa hanya mengenai lapisan kulit, subkutis, atau yang lebih dalam lagi dapat mengenai lapisan otot, tendon, ligamen, pembuluh darah, bahkan dapat mengenai area tulang. Jika lukamu tergolong ringan, maka akan lebih mudah untuk sembuh. Namun semua jenis luka tentunya memerlukan perawatan untuk mencegah terjadinya infeksi. Kenapa luka bisa terjadi infeksi? Apa sih penyebab dari infeksi pada luka tersebut? Penyebab infeksi luka operasi umumnya disebabkan oleh bakteri, jadi bukan oleh virus. Seperti yang kalian ketahui, kulit merupakan benteng utama pertahanan tubuh agar kuman tidak dapat masuk ke dalam. Jika saat atau setelah operasi bakteri yang berbahaya masuk ke dalam luka, atau mungkin jika bakteri normal yang ada di kulit bercampur dengan jaringan yang tidak sehat atau rusak, maka luka bisa mengalami infeksi. Kadang-kadang mungkin terdapat celah di sela-sela luka yang dijahit, dan hal ini meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Tapi jangan khawatir, tubuh tidak akan tinggal diam saja. Tubuh akan merespon bakteri dengan membantu menyembuhkan peradangan. Pertahanan tubuh seperti sel darah merah dan juga sel darah putih nanti akan menuju ke area luka yang mengalami infeksi dan akan melawan bakteri tersebut. Dan jika kamu mengalami nyeri, kemerahan akibat panas yang menyebar, atau terjadinya bengkak di sekitar area insisi operasi, maka kemungkinan kamu mengalami tanda-tanda infeksi. Dan infeksi ini bisa muncul dalam beberapa hari atau bahkan beberapa bulan jika kamu menjalani operasi dengan pemasangan implan seperti pemasangan mesh pada hernia atau pemasangan pen pada patah tulang. Selain dari gejala tersebut, kamu juga akan mengalami tanda-tanda infeksi seperti munculnya nanah. Cairan nanah ini merupakan cairan kental yang berwarna hijau, kuning, atau coklat yang keluar dari dalam luka. Makanya sangat penting sekali untuk selalu memantau kondisi luka saat perawatan luka di rumah. Jika kamu mengalami infeksi yang cukup parah, kamu bisa mengalami peningkatan suhu tubuh atau demam. Jika kamu mengalami gejala yang sudah saya sebutkan tadi, segeralah hubungi dokter atau rumah sakit tempat kamu melakukan tindakan operasi. Mengobati infeksi sejak dini ini dapat mencegah infeksi menjadi lebih buruk atau bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Ketika dokter memastikan adanya infeksi luka operasi, tentunya pengobatan akan diberikan dengan pemberian antibiotik dan juga akan dilakukan tindakan operasi invasif untuk membersihkan luka yang terinfeksi. Namun kamu bisa mencegah agar terhindar dari infeksi luka operasi. Sebelum operasi, kamu harus memastikan tubuh kamu dalam kondisi bersih. Kamu bisa mandi 2 kali, yaitu pada sore hari dan pagi hari sebelum operasi dilakukan. Tapi hal ini hanya berlaku untuk operasi elektif atau yang terencana. Biasanya perawat di ruangan akan memberitahu jam berapa operasi kamu akan dilakukan. Jadi mandi dan mencuci rambut salah satu pencegahan yang bisa kamu lakukan. Kemudian hindarilah
menggunakan pakaian atau aksesoris apapun ketika akan melakukan tindakan operasi. Biasanya pakaian untuk operasi sudah disiapkan oleh rumah sakit tempat kamu operasi, tapi kamu harus melepaskan aksesoris seperti perhiasan atau jam tangan sebelum dilakukan tindakan operasi. Kemudian no cukur-cukur kecuali mengganggu area operasi. Jika diperlukan, pencukuran ini harus menggunakan clipper. Jika petugas menginstruksikan dilakukannya pencukuran, maka mintalah sama petugas alat untuk mencukur menggunakan clipper. Jangan menggunakan pisau silet. Penggunaan pisau silet ini sangat berisiko terjadinya perlukaan. Luka akibat pencukuran ini bisa berisiko masuknya kuman pada area tersebut. Jika kamu mengalami penyakit diabetes, ada baiknya untuk memberitahu petugas agar dilakukannya pemeriksaan gula darah. Jika didapati gula darah kamu tidak normal, maka akan dilakukan pengobatan terlebih dahulu untuk mengendalikan kadar gula darah. Karena peningkatan dari gula darah ini akan memperlambat proses penyembuhan. Dan untuk hal yang satu ini akan selalu diedukasi pada setiap pasien yang akan menjalani operasi elektif. Apalagi kalau bukan, berhentilah untuk merokok. Orang yang merokok lebih rentan terkena infeksi dan komplikasi yang lain terkait pembedahan. Semakin dini kamu berhenti merokok, maka semakin besar peluang kamu untuk sembuh lebih cepat. Dan idealnya, kamu harus berhenti merokok setidaknya 4 minggu sebelum operasi dilakukan. Namun jika kamu tidak dapat menghentikan kebiasaan merokok selama 4 minggu, setidaknya lakukanlah 48 jam sebelum operasi dilakukan. Dan tentunya kamu harus menahan diri untuk tidak merokok selama mungkin setelah operasi. Dan berbagai informasi harus kamu sampaikan terkait masalah kesehatan yang lain, seperti riwayat alergi. Apakah pernah mengalami komplikasi akibat pembedahan atau anestesi di masa lalu? Ini kalau ada. Atau apakah kamu sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu? Hal-hal ini harus disampaikan sebelum operasi dilakukan. Makanlah makanan yang seimbang dengan memilih makanan yang kaya vitamin, mineral, dan juga protein. Dan jangan lupa untuk berolahraga. Hindarilah mengkonsumsi alkohol secara berlebihan karena akan dapat melemahkan dan memperlambat sistem kekebalan tubuh. Yang terpenting pasca operasi harus kamu jalani dengan santai, rileks, tanpa tekanan dan juga stres. Karena stres akan menurunkan sistem imun dan rentan terhadap risiko infeksi. Dan ingatlah, jika kamu memiliki masalah kesehatan, kamu perlu bertemu dengan dokter dan jangan membuat diagnosa sendiri. Bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Stay healthy. Assalamualaikum.